Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Izinkan perkenalkan nama saya Bapak Sahat Siumbing. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Demikian perkenalan singkat kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita membahas materi pada kompetensi dasar KD 3.1 menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, kita awali dari definisi daripada surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan atau instansi tertentu. Itulah definisi atau pengertian daripada surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, fungsi daripada surat lamaran pekerjaan ada 3 ya. Yang pertama, dia sebagai bukti tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Lalu yang ketiga, fungsi surat lamaran pekerjaan sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Nah, jadi itulah 3 fungsi daripada surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, di dalam surat lamaran pekerjaan ini, menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan itu dibedakan lagi atas 2. Yang pertama, ada surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup atau yang disebut dengan kurikulum ya. Yang kedua, ada surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari daftar riwayat hidup atau kita. Jadi intinya ada yang digabung atau disatukan, ada juga yang dibuat terpisah dari daftar hidup atau kurikulum kita. Selanjutnya, berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan, informasi lowongan pekerjaan itu bisa diperoleh dari 4. Yaitu apa yang 4 ini? Yang pertama, surat lamaran pekerjaan dari iklan media cetak. Nah, dalam hal ini surat kabar seperti harian Kompas, Republika, harian Analisa, itu harian daerah yang ada di bidang, atau harian Waspada. Jadi biasanya surat kabar ini membuat iklan lowongan pekerjaan di halaman yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio. Nah, dalam hal ini media audio ini maksudnya radio ya. Jadi bisa kita peroleh dari radio Indonesia atau radio swasta lainnya. Kemudian surat lamaran pekerjaan juga bisa diperoleh dari informasi kerabat, famili, dan orang lain ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, surat lamaran pekerjaan itu diajukan nanti berdasarkan inisiatif sendiri, artinya tanpa ada dari media cetak, tanpa ada dari radio, tanpa dari orang lain, tapi inisiatif sendirilah yang memulai menulis surat lamaran disampaikan kepada perusahaan atau instansi itu. Nah, itulah yang dikatakan dengan sumbernya dari. Selanjutnya, bagaimana dengan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan ini? Nah, yang pertama ini ada isi dan surat lamaran pekerjaan, lalu nanti masuk ke sistematika dan aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan itu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan ada diterima bekerja di tempat yang dilamar ya. Kemudian sistematikanya ada 8 komponen. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat ya. Jadi misalnya dilupakan tanggal 1 Agustus 2020, dibuat di bagian atas ya. Kemudian yang kedua, lampiran surat. Ada yang menuliskan itu LAMP di kedua. Jadi yang seharusnya yang benar menurut gaya bahasa Indonesia adalah lampiran. Kedua, misalnya lampirannya 3 lembar. Apa itu yang 3 lembar ini? Kartu identitas seperti kartu tanda penduduk, fotokopi KTP, kemudian fotokopi ijazah, dan yang ketiga paspor terbaru bulan 3 kali 4 atau 4 kali 6 sesuai dengan apa yang diminta di dalam surat atau
informasi yang oleh timnya. Kalau tiga, kalau dibuka misalnya 4, tergantung daripada perusahaan yang dibutuhkan. Selanjutnya, nama dan alamat surat pekerjaan. Jadi harus dicantumkan dengan jelas nama dan alamat surat pekerjaan. Contoh, yang terhormat YTH Didik Direktur Bintang Sejahtera, yang beralamat Jalan Brigjen Katamso nomor 2 Medan. Jadi harus ditulis dengan jelas nama dan alamat surat pekerjaan, nama perusahaannya. Selanjutnya, yang keempat, masuk ke salam pembuka. Jadi kalau salam pembuka itu misalnya dengan hormat, gitu ya. Nah, setelah itu masuklah ke bagian kelima, pembuka surat. Nah, di pembuka surat ini bagaimana cara menuliskannya sesuai dengan yang telah tadi, 4 sumber informasi yang kita peroleh tadi. Kalau dia misalnya dari katakanlah surat kabar, maka pembuka suratnya berdasarkan iklan yang dibuat di hari yang pas tanggal 1 Agustus 2020. Saya bertanda tangan bahwa ini. Gitu dia. Nah, kemudian kalau dia berdasarkan katakanlah misalnya dari inisiatif sendiri, tidak perlu cantumkan berdasarkan iklan, tapi tulis dari situ saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama dan seterusnya, identitasnya. Selanjutnya masuk ke isi daripada surat itu sendiri. Isi daripada surat ini harus ditulis dengan singkat, padat dan jelas, bahasanya tidak perlu bertele-tele, sesuai dengan kualifikasi pelamar yang dibutuhkan. Kalau misalnya dia melamar di bagian staf administrasi, ya staf administrasi. Kalau di bagian pembukuan accounting, ya di bagian pembukuan lah. Sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, ya. Nah, selanjutnya masuk ke bagian penutup surat. Di bagian penutup surat itu adalah harapan-harapannya. Contoh tadi, demikianlah surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Nah, itu harapan di penutup surat. Pada bagian akhir, ada salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Jadi, salam penutup ini contohnya, hormat saya, tanda tangani, lalu ditulis nama terang sesuai dengan yang tertera di ijazahnya. Begitu. Jadi, itulah 8 komponen dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, nantinya dengan demikian ini bisa menjadi panduan kita di dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi kalau ini sudah kita lakukan, maka surat lamaran pekerjaan ini nantinya bisa baik, bisa dikirimkan ke perusahaan atau instansi yang membutuhkan. Demikian untuk pertemuan pertama ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya nanti kita akan mencoba menulis surat lamaran pekerjaan yang kita buat sendiri itu pada pertemuan berikutnya. Atas perhatian kita, Bapak mengucapkan terima kasih.